Selamat pagi anak-anak. Nah, jadi di hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, tapi sebelum itu, Bapak mau tanya dulu. Ada yang masih ingat tidak tentang materi persamaan linear satu variabel? Oke, jadi persamaan linear satu variabel itu adalah satu persamaan yang variabelnya satu dan pangkat tertingginya adalah satu. Nah, Bapak harap pembelajaran kali ini dapat kalian ikuti dengan baik karena materi ini akan kita pakai dalam materi selanjutnya lagi, yaitu fungsi kuadrat, dimana untuk menggambar grafik fungsi kuadrat kita akan menggunakan persamaan kuadrat ini untuk menentukan titik potongnya. Fungsi dasar dan indikator pencapaiannya, yang pertama KD 3.2 ada menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Lalu indikator pencapaian kompetisinya, yang pertama itu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, menentukan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Lalu KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Lalu untuk indikatornya, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, sini ada satu masalah. Luas halaman rumah Andri yang berbentuk persegi panjang adalah 40 meter persegi jika panjangnya 3 meter lebihnya dari lebar. Hitunglah lebarnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita dapat menggunakan persamaan kuadrat, tapi sebelum itu kita belajar dulu apa itu persamaan kuadrat. Kemudian kita akan menyelesaikan soal ini. Kita masuk yang pertama, itu bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertingginya sama dengan 2. Lalu bentuk umum persamaan kuadrat yaitu seperti ini: ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan syarat a tidak sama dengan 0. Keterangan ab itu koefisien, x nya itu variabel, dan c nya konstanta. Oke, kita masuk ke contoh. Sini, L kuadrat ditambah 3L dikurangi 40 sama dengan 0, mana nilai A nya itu 1, nilai B nya 3, dan nilai C nya negatif 40. Itu kita lihat dari nilai koefisiennya, karena koefisien L kuadratnya di sini 1 dan koefisien L nya itu 3, jadi A nya 1, B nya 3, dan nilai konstantanya atau C nya itu negatif 40. Begitu juga dan seterusnya sampai contoh yang terakhir, yang X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sini muncul satu pertanyaan, bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat? Oke, untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Cara yang pertama itu faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu menggunakan rumus ABC. Oke, kita masuk ke yang pertama, itu faktorisasi. Nah, jadi kita lihat untuk faktorisasinya akan seperti ini. Nah, bentuk umumnya x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x ditambah p dikali x ditambah q. Nah, kita lihat p dan q di sini merupakan dua buah bilangan. Nah, dimana kita lihat kalau p dikali q itu hasilnya sama dengan c, p dikali q itu sama dengan c, dan p ditambah q sama dengan b. Nah, kapan kita bisa gunakan ini? Kita bisa gunakan ini ketika nilai a nya itu sama dengan 1. Nilai a di sini sama dengan 1. Dan yang berikut itu ada p dikali q sama dengan a dikali c, dan p ditambah q sama dengan b. Nah, kapan kita bisa gunakan ini? Ketika nilai a nya itu lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Cara lain penyelesaian dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 dengan menggunakan cara faktorisasi. Nah, kita lihat sini, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita cari dua buah bilangan yang ketika kita kalikan sama dengan 6, dan ketika kita jumlahkan hasilnya sama dengan 5. Itu bilangan berapa? Ini ada bilangan 2 dan 3. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, jadi sekarang kita faktorkan menjadi x ditambah 3 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Dan x tambah 3 sama dengan 0, atau x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3, dan x sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 3 dan negatif 2. Oke, yang berikut yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna caranya seperti begini. Kita lihat ya. Oke, ada yang masih ingat tentang ini? Oke, ini tuh merupakan bentuk kuadrat sempurna. Kalau dalam bentuk aljabar kita pernah belajar tentang ini, bentuk kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita akan rubah bentuk ini. Ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita kurangi ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif c. Karena sini plus c, jadi kita kurangi dengan negatif c. Kalau misalnya di sini negatif c, berarti kita tambahkan dengan c. Oke, hasilnya ini. Kemudian kita bagi kedua ruasnya dengan koefisien a kalau nilai a nya itu lebih dari 1. Kalau nilai a nya sudah 1, berarti tidak perlu kita bagi lagi dengan a. Oke, kemudian kita tambahkan lagi b per 2a kuadrat di ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, kemudian kita buat menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Ini bentuk yang ini, bentuk kuadrat sempurna.
Nah itu apa? Itu merupakan satu kesatuan dari yang ini. Kita bentuknya menjadi kuadrat sempurna seperti ini. Nah setelah itu lalu kita selesaikan dan kita dapat menentukan akar-akarnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Carilah himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 4 sama dengan 0 dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4. Karena sini negatif jadi kita tambah dengan 4. Oke, kita dapat hasilnya. Kemudian langkah yang berikut adalah kita bagi kedua ruas dengan nilai koefisien A. Jadi kita bagi seperti ini. Nah, kita dapat hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 7 per 2x sama dengan 2. Kemudian kita tambah kedua ruas kiri dan kanan dengan B per 2A. Oke, kita akan dapat seperti ini. Kemudian kita selesaikan akan menjadi seperti ini. Oke, lalu kita bentuk ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini bentuk kuadrat sempurna yang ini, yaitu x ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan 2 tambah 7 per 4 kuadrat. Oke, kita selesaikan ini jadi 2 ditambah 7 per 4 kuadrat itu 7 pangkat 2 49 dan 4 pangkat 2 itu 16. Oke, lalu selesaikan jadi x tambah 7 per 4 kuadrat sama dengan 32 plus 49 per 16. Oke, hasilnya itu 81 per 16. Nah sekarang kita pindahkan kuadratnya ini ke sebelah kanan, jadi dia akan menjadi akar. Oke, jadi x tambah 7 per 4 sama dengan plus minus akar 81 per 16. Jadi x tambah 7 per 4 sama dengan plus minus 9 per 4, dimana 9 ini merupakan akar 81 dan 4 ini merupakan akar dari 16. Oke, jadi nilai x satunya itu 9 per 4 dikurang 7 per 4 sama dengan 2 per 4. 2 per 4 bisa kita perkecil menjadi 1 per 2. Dan x2 nya itu negatif 9 per 4 dikurang 7 per 4 sama dengan negatif 16 per 4. Negatif 16 per 4 itu sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 4 sama dengan 0 adalah 1 per 2 dan negatif 4. Oke, yang berikut yaitu menggunakan rumus ABC. Oke, rumus ABC nya itu seperti ini. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Oke, kita masuk ke contoh. Carilah himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 6x dikurang 1 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Sini kita lihat x12 sama dengan negatif 6 plus minus akar 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 1. Lalu kita selesaikan akan mendapatkan hasilnya gini. X12 sama dengan negatif 6 plus minus akar 36 ditambah 4 per 2. Ini negatif 6 plus minus akar 40. Di sini kita bisa bagi ini. Negatif 6 bisa dibagi 2, lalu akar 40 ini bisa kita perkecil menjadi 2 akar 10. Jadi x1 sama dengan negatif 3 plus minus 2 akar 10. X1 sama dengan negatif 3 plus 2 akar 10 dan X2 sama dengan negatif 3 kurang 2 akar 10. Jadi himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 6x dikurang 1 sama dengan 0 adalah negatif 3 plus 2 akar 10 dan negatif 3 kurang 2 akar 10. Oke, kita kembali ke masalah yang awal lagi. Jadi pertama diketahui luas 40 meter persegi, panjang 3 ditambah lebarnya. Oke, kan rumus luas itu panjang dikali lebar. Karena kita sudah ketahui pertama rumus luas, jadi 40 meter persegi sama dengan 3 ditambah L dikali L. Itu 40 meter persegi sama dengan 3L ditambah L kuadrat. Oke, kita bisa tulis seperti ini. L kuadrat ditambah 3L dikurang 40 sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi apa? Bentuk persamaan kuadrat. Oke, kita selesaikan ini. Jadi L ditambah 8 dikali L dikurang 5 sama dengan 0. Maka L nya sama dengan negatif 8 dan L sama dengan 5. Oke. Nah sekarang untuk menyelesaikan ini kita masukkan nilainya. Yang tadi L yang sudah kita peroleh ke dalam ini. Jadi P sama dengan 3 ditambah lebar sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah sekarang untuk mencari lebarnya, itu P sama dengan 3 ditambah lebar. Jadi P nya kan 8 sama dengan 3 tambah lebar. Di lebar sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5 meter. Jadi lebar sama dengan 5 meter. Oke, teman hari ini sampai di sini dulu. Bapak harap kalian bisa belajar ini dengan baik lagi. Dan kita akan ketemu di minggu depan di materi yang berikut, yaitu fungsi kuadrat. Nah untuk tugasnya nanti Bapak kirimkan di grup WA ya. Oke, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan ya.